Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu, paralel E. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kita yang berjudul Analisis Kualitas Produksi Aki DPT Selatan Jati Jaya menggunakan metode penerapan mutu Six Sigma, New Seven Tools, dan ISO 9001-2015. Dengan dosen pengampu Ibu Sna Nugra STMT, dengan anggota kami, dengan saya sendiri Muhammad Nazril Lami, dengan NPM 23052. Saya Bayu Rengga Wijaksana dengan NPM 23060. Saya Pramudia Arabi dengan PM 23206. Jadi, latar belakang yang mendahului penelitian ini yaitu kualitas produk merupakan faktor kunci dalam menjaga kepuasan pelanggan dan daya saing perusahaan, sehingga diperlukan upaya peningkatan kualitas secara berkelanjutan melalui penerapan sistem manajemen mutu yang terstandar seperti ISO 9001-2015. PT Selatan Jari Jaya merupakan perusahaan produsen aki kendaraan yang telah menerapkan produksi massal untuk memenuhi permintaan pasar, namun masih menghadapi berbagai cacat produk seperti housing retak, label miring, dan cover bocor, yang berdampak pada penurunan kualitas serta kepercayaan pelanggan. Sistem pengendalian kualitas yang ada belum mampu mengidentifikasi akar penyebab cacat secara optimal, sehingga diperlukan pendekatan perbaikan yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan mengombinasikan metode Six Sigma, New Seven Tools, dan standar ISO 9001-2015 untuk menganalisis penyebab defek, meningkatkan efektivitas dan stabilitas proses produksi, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan guna menurunkan tingkat cacat, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memperkuat daya saing perusahaan. Kemudian terdapat rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana kualitas produksi aki di PT Selatan Jati Jaya dapat dianalisis dan ditingkatkan melalui penerapan standar mutu metode Six Sigma, New Seven Tools, dan ISO 9001-2015 untuk mengurangi tingkat defek pada proses produksi. Kemudian terdapat tiga tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi jenis cacat atau defek dan menghitung tingkat kemampuan proses menggunakan metode Six Sigma, menentukan faktor-faktor penyebab utama terjadinya defek dengan bantuan New Seven Tools, serta memberikan rekomendasi perbaikan proses produksi. Kemudian menganalisis tingkat kualitas produksi di aki di PT Selatan Jati Jaya berdasarkan standar mutu ISO 9001-2015. Kemudian terdapat manfaat penelitian yang dimana membantu perusahaan memahami jenis, frekuensi, dan tingkat keparahan defek melalui perhitungan Sigma. Menyediakan analisis akar penyebab cacat menggunakan Seven Tools sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan. Memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat kesesuaian proses produksi aki di PT Selatan Jati Jaya dengan standar mutu ISO 9001-2015. Kemudian terdapat batasan masalah yang dimana penelitian hanya berfokus pada proses produksi aki di PT Selatan Jaya. Kemudian analisis digunakan menggunakan metode Six Sigma, New Seven Tools, dan ISO 9001-2015. Kemudian data pada penelitian ini yaitu berfokus pada data produk aki yang cacat. Kemudian ada asumsi yang dimana data yang diberikan oleh PT Selatan Jaya adalah data yang valid, akurat, dan mencerminkan produksi nyata pada proses produksi. Kemudian proses penerapan rekomendasi yang dihasilkan dari Six Sigma, New Seven Tools, dan ISO dianggap dapat meningkatkan kualitas dan mengurangi defek. Kemudian alur proses produksi dari PT Selatan Jaya tidak mengalami perubahan selama dilakukannya penelitian ini. Sini yang pertama yaitu tahap produksi, di mana produksi adalah salah satu tahap pada bagian industri yang berperan penting untuk mengubah sesuatu dengan berbagai proses hingga mencapai kualitas tertentu dan memiliki nilai tambah. Dalam bagian produksi, tentu terdapat sebuah sistem yang mengintegrasikan berbagai aktivitas produksi untuk mengubah input berupa bahan baku menjadi output, yaitu produk yang terjadi dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Kemudian yang kedua yaitu manajemen produksi, di mana manajemen produksi adalah bagian dari manajemen bisnis, di mana manajemen produksi disebut juga manajemen operasi, perencanaan, pengendalian, dan pemeliharaan yang dilakukan oleh individu dalam perusahaan. Itulah juga yang dilakukan oleh manajemen produksi. Kegiatan tersebut membantu perusahaan manufaktur agar dapat beroperasi dengan lancar. Kemudian yang ketiga yaitu terdapat kualitas. Nasution pada tahun 2015 menyatakan bahwa kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia, tenaga kerja, proses, dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen. Sedangkan menurut Asauri pada tahun 2016, kualitas adalah penekanan pada ciri-ciri yang diutamakan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk yaitu yang pertama fungsi suatu produk, kedua yaitu wujud luar produk, lalu yang ketiga yaitu biaya produk. Kemudian yang keempat yaitu pengendalian kualitas, di mana kualitas dari produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan ditentukan oleh ukuran-ukuran dan standar tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jika tidak sesuai, maka produk tersebut dinyatakan rusak atau mengalami kerusakan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dari pengendalian kualitas yakni yang pertama segi operator, yaitu dari keterampilan dan keahlian manusia yang menangani produk. Lalu yang kedua yaitu segi bahan baku, yaitu bahan baku yang dipasok oleh penjual. Lalu yang ketiga yaitu segi mesin, yaitu jenis mesin dan elemen-elemen mesin yang digunakan oleh dalam proses tersebut. Next.
Dan yang kelima adalah Six Sigma, di mana metode Six Sigma merupakan salah satu alat yang bisa digunakan dalam pengendalian kualitas produk, di mana Six Sigma terdiri dari 5 unsur yaitu DMIC, yaitu yang pertama define adalah langkah identifikasi permasalahan dalam proses, lalu yang kedua itu measure, lalu yang ketiga analyze, lalu yang keempat improve, dan yang kelima control. Kemudian di situ terdapat metode New Seven Tools, di mana Seven Tools merupakan alat atau teknik pengendalian kualitas yang mudah digunakan dalam setiap jenis usaha. Dapat 7 bagian, yaitu yang pertama affinity diagram, yang kedua interrelationship diagram, lalu yang ketiga tree diagram, yang keempat diagram matrix, yang kelima analisis diagram matrix, kemudian yang keenam adalah activity network diagram, lalu yang ketujuh adalah proses decision program chart atau PDBC. Lalu yang terakhir yaitu terdapat ISO 9001 2015. ISO 9001 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen mutu bagi perusahaan ataupun organisasi. Selanjutnya untuk bab 3 metodologi penelitian, di sini untuk tempat dan waktu penelitiannya dilakukan pada PT Atlaga Trijaya di Sukodono Sidoarjo dengan kurun waktu selama 1 bulan dengan periode bulan Oktober 2025 sampai November 2025. Lalu untuk variabel operasional di sini ada dua, ada variabel bebas, di mana terdiri dari housing yang retak, label miring, anti rapi, dan seal cover bocor. Lalu untuk variabel terikatnya, itu adalah aki yang memiliki kerusakan cacat atau defek. Untuk pengumpulan datanya dilakukan data primer dengan cara wawancara dan observasi langsung, sedangkan data sekundernya diperoleh dari hasil laporan atau data historis PT Selatan Adijaya. Lalu untuk pengolahan datanya menggunakan metode Sigma yang diharapkan mampu meminimasi terjadinya defek. New Seven Tools digunakan untuk mengidentifikasi secara kualitatif penyebab utama terjadinya cacat dan juga ISO 91 2015 digunakan sebagai standar mutu. Next. Lalu di sini juga ada flowchart dari pengerjaannya, dimulai dari ke studi literatur, di lapangan, hingga ke selesai di bawahnya. Next. Selanjutnya terdapat di pengumpulan data pada bab 4. Terdapat dua karakteristik atau dua data, yaitu data variabel dan data atribut, yang dimana data variabelnya yaitu spesifikasi yang ditetapkan adalah 2.700 gram pada berat aki sampai dengan 2.800 gram dengan standar nilai 2.750 gram. Kemudian di data atribut terdapat tiga data, yaitu housing retak, label miring, dan cover yang bocor. Berikut merupakan data-data produk aki, yang dimana terdapat data yang tidak terkendali, yaitu di data yang ke-49. Kemudian terdapat DMIC atau pengolahan pada Sigma. Yang pertama ada define. Tahap define adalah tahap pertama dalam metode Sigma untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan produk atau proses yang akan menjadi kriteria penelitian dengan menggunakan metode Sigma. Kemudian terdapat business case, yang dimana PT Selatan Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi aki, yang dimana dalam kegiatan produksinya perusahaan menghadapi tantangan serius terkait penjaminan mutu produknya. Kemudian pada problem definition, berdasarkan permasalahan tersebut, perusahaan merupakan metode Sigma untuk melakukan analisis mendalam dan meningkatkan proses pada bisnisnya. Kemudian pada project scope, objek dalam penelitian ini adalah produk kaki kendaraan pada PT Selatan Jaya. Kemudian goal statement pada penelitian ini yaitu untuk meningkatkan performa dan menurunkan kemungkinan kesalahan pada proses produksi PT Selatan Jaya. Kemudian pada project timeline yaitu pada bulan Oktober sampai dengan bulan November 2025. Kemudian terdapat diagram sipok pada Sigma ini yang dimulai dari supplier sampai dengan ke customer. Kemudian terdapat CTG atau critical to quality, yang dimana jenis cacat yang paling banyak terdapat pada housing retak dengan persentase 45,63% dengan jumlah cacat sebanyak 230. Kemudian terdapat uji kenormalan pada tahap measure, di mana data pada Sigma ini sudah normal dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Dan didapatkan hasil signifikansi sebesar 0,2, di mana hasil tersebut bernilai lebih besar dari 0,05, yang berarti data tersebut berdistribusi normal. Kemudian terdapat peta P pada tahap measure, yang dimana terdapat data yang out of control pada data ke-49, yang dimana memiliki nilai sebesar 0,0893, yang dimana melebihi batas atas yaitu 0,0750. Kemudian terdapat peta revisi. Setelah dilakukan peta revisi, tidak ada data yang out of control yang melebihi batas kendali atas maupun batas kendali bawah. Kemudian terdapat nilai kapabilitas yang dimana dilakukan pada peta XR, dan dimana pada peta kontrol X dan peta kontrol R tidak ada data yang melebihi batas kontrol X, batas kontrol atas maupun batas kontrol bawah, sehingga tidak perlu dilakukannya revisi pada data ini. Kemudian pada uji nilai kapabilitas diketahui bahwa nilai LSL sebesar 250 gram dan nilai USL sebesar 200, 2.850 gram dengan target sebesar 2.750 gram
Kemudian diketahui nilai CP sebesar 0,573, yang dimana nilai CP itu lebih kecil dari satu sehingga proses tersebut menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak capable. Sedangkan nilai CPK sebesar 0,082, di mana CPK lebih kecil dari CP, yang berarti proses tidak tepat di tengah spesifik limit. Serta diketahui nilai super CP sebesar 1,742, yang di mana 174,2% dari spesifikasi yang terpakai proses. Kemudian terdapat nilai DPU, TOP, DPO, DPMU, dan nilai C sigma. Yang dimana dapat diketahui bahwa nilai C sigma pada PT Selatan Jati Jaya adalah sebesar 3,7905 atau sigma 3 yang mendekati sigma 4. Kemudian terdapat tahap penilaian pada sigma yang diketahui pada diagram Pareto, yang dimana Hauser letak dengan persentase sebesar 45,63, kemudian diikuti dengan label miring sebesar 26,79, dan cover bosor dengan persentase sebesar 27,58. Kemudian terdapat fishbone pada housing rusak, ini fishbone terhadap label miring, kemudian fishbone pada cover yang bocor. Kemudian terdapat tahap improve di Sigma yang menggunakan 5W1H, yang dimana jenisnya terdapat tujuan utama, lokasi, penyebab, orang, pelaksanaan, dan tindakan perbaikan. Kemudian tahap kontrol, yang dimana kita menggunakan 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Kemudian di sini terdapat New Seven Tools, di mana yang pertama terdapat Affinity Diagram. Berdasarkan hasil identifikasi menggunakan pendekatan 4M1L, cacat housing retak, level miring, tidak rapi, dan cover bocor pada produk aki terutama disebabkan oleh kombinasi faktor proses yang belum terkendali secara optimal. Next. Kemudian di sini terdapat interrelationship diagram, di mana diagram ini menunjukkan bahwa defek produk aki dipengaruhi oleh berbagai variabel yang saling berkaitan. Dan sebagian besar variabel inti yang muncul adalah faktor manusia, tenaga kerja, kondisi mesin, material, serta stabilitas lingkungan produksi. Variabel seperti skill dan keterampilan operator, kepatuhan terhadap SOP, proses pemasangan label, dan kualitas pengisian elektrolit tampak sebagai faktor pendorong utama. Next. Kemudian di sini terdapat tree diagram, di mana tree diagram tersebut menggambarkan bahwa upaya pengurangan cacat produk aki harus dilakukan melalui strategi yang menyeluruh pada seluruh aspek proses produksi. Dari inti masalah, yaitu cacat pada housing, label maupun proses internal aki, diagram menunjukkan bahwa akar penyebab tersebar pada faktor manusia, material, mesin, metode, hingga lingkungan produksi. Next. Kemudian di sini terdapat matrik diagram, di mana matrik diagram menunjukkan bahwa setiap faktor penyebab cacat pada proses produksi aki memiliki tingkat keterikatan yang berbeda-beda terhadap aktivitas perbaikan yang dirancang. Faktor-faktor seperti kualitas material housing, ketidaktepatan volume dan SG elektrolit, serta kalibrasi mesin memiliki hubungan yang kuat dengan beberapa aktivitas kunci. Misalnya standarisasi pengukuran, inspeksi batch, dan kalibrasi berkala. Next. Kemudian di sini terdapat matrik data analisis, di mana berdasarkan matrik data analisis di samping, dapat dilihat bahwa sebagian besar aktivitas perbaikan memiliki tingkat impotensi tinggi, di mana skor 3. Menandakan bahwa seluruh faktor tersebut sangat penting untuk menurunkan kecacatan produk kaki. Namun pada sisi implementasi di PT Sultan Jati Jaya, beberapa aktivitas masih berada pada kategori belum dilakukan, atau skor 1, seperti revisi dan standarisasi SOP, implementasi visual control, penyetelan ulang alat labeler, serta perbaikan metode kerja pengisian elektrolit. Next. Kemudian di sini dapat activity network diagram. Activity network diagram digunakan untuk merencanakan atau menjadwalkan proyek. Kemudian ini adalah diagramnya, di mana pada gambar tersebut menunjukkan bahwa proses produksi AGPT Sultan Jati Jaya dengan produk yang sama menghasilkan waktu pengerjaan yang sama untuk tiap unit yang diproduksi pada tiap harinya, yakni 10.000 aki per harinya dengan 3 shift. Dengan lintasan tanpa permintaan desain dari pembeli yaitu B, C, D, F, G, H, di mana pada kegiatan B hingga H waktu yang diperlukan harus sesuai dengan durasi waktu pada tabel yang tadi, sehingga jika terjadi keterlambatan pada salah satu proses akan menyebabkan keterlambatan juga pada proses selanjutnya. Next. Kemudian yang terakhir di situ terdapat PDPC, di mana diagram PDPC yaitu PDPC tersebut menunjukkan bahwa upaya mengurangi kecacatan produk aki harus dilakukan dengan mengantisipasi berbagai potensi kegagalan yang dapat muncul dalam proses perbaikan. Pada aspek peningkatan kompetensi dan keahlian operator, misalnya pelatihan teknis pengisian elektrolit, dapat saja tidak diterapkan dengan konsisten di lapangan. Selanjutnya untuk analisis penerapan mutu ISO 9001-2015. Jadi secara singkat untuk sertifikasi ISO itu sendiri merupakan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh organisasi dalam membentuk quality management sistemnya. Next. Di sini kita pakai range presentasi penilaian, di mana untuk mendapatkan nilai penerapan sistem manajemen musuh ISO, data hasil kuesioner kelas 4 sampai 8 yang didapatkan dalam bentuk skala Likert akan disebarkan dengan presentasi dan juga uraian masing-masing seperti pada gambar tersebut. Next. Nah, di sini untuk kuesionernya kita
dikeluarkan dari klausul 4 sampai 8, di mana untuk setiap klausul itu akan terdiri dari 5 pertanyaan, yang masing-masing akan mewakili tiap klausul dan digunakan sebagai aspek penunjang dan pendukung penilaian AS 2001. Next. Jadi untuk berdasarkan hasil range presentasi penelitiannya, didapatkan bahwa range penilaian berada pada kisaran 88 sampai 92%. Berdasarkan hasil penelitian terhadap klausul 4 hingga 8, diperoleh bahwa dua klausul, yaitu klausul 6 dan 7, berada pada kisaran nilai 87%, yang menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya dan realisasi produk tersebut sudah dijalankan, namun belum sepenuhnya konsisten. Sementara itu, dua klausul lainnya, yaitu klausul 4, 5, dan 8, memperoleh 88 hingga 92%, yang mengindikasikan bahwa prosedur kerja dan persyaratan telah jadi dijalankan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek minor yang perlu ditingkatkan untuk mencapai konsistensi penuh. Namun secara keseluruhan hasil ini menunjukkan bahwa penerapan SM ISO 91 pada perusahaan sudah berada pada kategori baik. Next. Di sini untuk perbaikan untuk tiap klausulnya, di mana untuk klausul satu sendiri membahas tentang ruang lingkup dari standar ISO 91, untuk klausul 2-nya merupakan acuan normatif, dan untuk klausul 3 merupakan istilah dan definisi dari tiap klausulnya. Next. Untuk klausul 4, konteks organisasi, jadi singkatnya PT Selatan Adijaya ini memiliki proses produksi aki yang terstruktur, namun dokumentasi konteks organisasi dalam sistem manajemen mutunya masih belum memenuhi ISO 91. Lalu untuk klausul 5 kepemimpinannya, manajemen PT Selatan Adijaya telah melakukan pengawasan kualitas produksi, namun kepemimpinan berbasis ISO belum optimal. Dan untuk klausul 6-nya, untuk perencanaan, PT Selatan Adijaya belum menerapkan perencanaan mutu berbasis risiko sesuai ISO 91. Risiko utama kualitas tidak terdokumentasi dalam risk register, sasaran mutu belum terukur, dan rencana pencapaian sasaran belum tersedia. Next. Lalu untuk klausul 7, proses pendukung, PT Selatan Jaya memiliki fasilitas produksi memadai, namun aspek dukungan ISO 91-nya masih belum optimal. Dan untuk klausul terakhir, yaitu klausul 8, operasional, PT Selatan Jaya memiliki alat produksi yang runtut, namun kendali operasional belum efektif sesuai ISO 91. Lalu ada klausul 9, next. Klausul 9, evaluasi performa, PT Selatan Jaya belum menerapkan evaluasi kinerja mutu sesuai ISO 91-nya. Dan untuk klausul 10, peningkatan, PT Selatan Jaya belum menerapkan peningkatan berkelanjutan sesuai S91. Perbaikan bersifat reaktif, tidak terdokumentasi, tanpa sistem CAPA, analisis akar masalah, dan verifikasi efektivitas. Next. Jadi, saran perbaikan dari hasil ISO 91 dan temuan catatan pada proses produksi aki, PT Selatan Jaya perlu melakukan beberapa perbaikan untuk meningkatkan mutu produk. Perusahaan perlu memperkuat dokumentasi mutu melalui penyusunan proses map, analisis risiko, kebijakan mutu, serta sasaran mutu yang terukur. Selain itu, kompetensi operator perlu ditingkatkan melalui pelatihan rutin terkait prosedur kerja, teknik penanganan komponen, serta penggunaan alat ukur agar kesalahan manusia dapat diminimalkan. Standarisasi SOP pada proses kerja seperti assembly dan pengisian elektrolit juga penting dilakukan untuk memastikan konsistensi kualitas antar shift-nya. Selain itu, penerapan sistem CAPA atau Corrective and Preventive Action juga diperlukan agar setiap kecacatan dianalisis penyebabnya dan dicegah agar tidak terulang. Audit internal dan tinjauan manajemen perlu dilakukan secara rutin untuk mengevaluasi efektivitas sistem mutu dan menentukan perbaikan yang diperlukan. Dengan penerapan perbaikan tersebut, perusahaan diharapkan mampu menurunkan tingkat kecacatan dan meningkatkan kualitas produksi aki secara berkelanjutan. Next. Selanjutnya ada bab 5 penutup. Jadi untuk kesimpulannya, dari hasil pemaparan data dan pengalaman menggunakan check sheet serta diagram Pareto, penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa jenis cacat yang paling sering terjadi pada proses produksi aki itu meliputi housing retak, kabel bocor, dan laba miring. Ketiga jenis cacat itu memiliki presentasi yang paling tinggi dibandingkan dengan cacat lainnya sehingga menjadi penyumbang terbesar dalam total produk tidak sesuai. Lalu ada melalui analisis Fishbone diagram, penelitian ini berhasil mengungkap bahwa penyebab terjadinya cacat tidak hanya berasal dari satu faktor, melainkan merupakan akumulasi dari beberapa aspek seperti faktor manusia, mesin, material, metode, dan lingkungan kerja. Lalu yang terakhir, dari hasil identifikasi jenis cacat dan analisis penyebabnya, penelitian ini mampu menyusun rekomendasi perbaikan yang relevan dan dapat diterapkan oleh perusahaan. Next. Untuk saran dari penelitiannya, sebaiknya melakukan studi kooperatif dengan perusahaan lain yang telah sukses menerapkan metode Six Sigma, Jasa Betul, dan ISO 91-2015 untuk mendapatkan wawasan terpadu dan praktik terbaik yang dapat diadopsi. Lalu yang kedua, sebaiknya data yang digunakan lebih banyak lagi sehingga data lebih variatif dan hasilnya didapatkan bisa lebih maksimal. Dan yang terakhir, sebaiknya peneliti memasukkan penilaian dari sudut pandang pelanggan menggunakan kuesioner pada penelitian selanjutnya agar penilaian bisa lebih konkret dan sesuai dengan praktik di lapangan. Next. Oke, mungkin itu cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ada yang kurang. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.